Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam masa Paskah, yaitu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ini minggu ketiga. Peristiwa kebangkitan Yesus ini merupakan suatu bagian dari iman kita yang menentukan. Seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah seluruh iman kita. Dan peristiwa kebangkitan Yesus mulai dari saat dia lahir sebagai manusia yang tidak berdaya sama sekali. Padahal kalau kita renungkan siapa dia itu. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa dialah Allah, dia anak Allah, sabda kekal yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Termasuk seluruh dunia ini diciptakan oleh dia. Tetapi kemudian karena kasihnya kepada kita, jadi kepada Anda semua juga, pada kita semua ada di sini, dan memang juga kepada yang lain-lain itu, dia mau menjadi manusia yang begitu rendah, bukan lahir di istana yang mewah megah, tetapi lahirnya saja di sebuah kandang. Dan kemudian dia menjadi anak dari seorang tukang kayu yang dalam pandangan manusia tidak ada artinya. Tapi mengapa semua itu diperbuatnya? Semua itu diperbuatnya karena dia begitu mengasihi kita. Karena Anda semua sangat berharga di mata Tuhan. Sadarkah Anda betapa Anda berharga di mata Tuhan? Sehingga untuk Anda juga Pencipta langit dan bumi mau menjadi manusia yang lemah. Dan kemudian bukan itu saja, tapi dia rela untuk kemudian sebagai manusia dia melakukan tanda-tanda mukjizat, mewartakan Injil yang harus menjadi pegangan kita. Dan kemudian dia dibunuh karena pewartaannya. Dan dia menyerahkan diri untuk dibunuh karena kasihnya kepada kita. Seandainya Yesus tidak dibunuh, tidak mati, kita semua berada dalam dosa. Tetapi karena dia membiarkan dirinya, walaupun dia maha kuasa, tapi dia menyerahkan dirinya untuk mengikuti kehendak Bapa di surga. Dan dia mau mati untuk kita. Karena justru dengan kematiannya yang sukarela, kita semua dibebaskan dari dosa-dosa itu. Tetapi kematiannya itu ada kelanjutannya. Seandainya dia hanya mati saja, maka sia-sia iman kita. Tetapi justru karena itu Tuhan menunjukkan kuasanya dan rahmatnya, Yesus yang disalibkan itu pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan ini merupakan juga harapan bagi kita bahwa kita semua saudara-saudari suatu saat harus meninggalkan dunia ini. Tidak ada orang yang akan hidup selamanya di dunia ini. Ya kita semua, tapi tidak tahu kapan masing-masing itu kita. Jadi semua orang, tentu saya termasuk saya juga ya. Jadi saya tidak tahulah sampai kapan saya masih bisa berhadapan dengan Anda. Tetapi bagi kita, kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi satu harapan. Bahwa sesudah kehidupan di dunia ini, ada hidup yang lain lagi, yang jauh lebih indah. Bila kita percaya kepadanya. Bila kita percaya kepada Yesus, kita suatu saat juga akan bangkit dari antara mati dan akan hidup dalam kemuliaan Allah. Dan itu akan hidup selamanya. Memang
Syaratnya ialah bahwa kita percaya kepada Dia. Kalau kita menolak Dia, maka kita juga akan binasa. Dan sesudah kehidupan ini, kita akan mati untuk selama-lamanya dalam neraka. Nah, itulah seringkali dewasa ini orang mau melupakan. Seolah-olah manusia hanya hidup di dunia sekarang ini saja. Maka berfoya-foya macam-macam tidak. Dan kalau demikian pun orang sudah juga tidak bisa bahagia. Gelisah, kacau balau hati. Tetapi bila kita percaya kepada Yesus, sudah di dunia ini kita boleh mengalami damai dan sukacita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan kita meraih kebangkitan Yesus, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita semua, dari Anda semua, percaya kepada Dia. Dan kalau kita percaya kepada Dia, maka sudah di dunia ini kita boleh mengalami damai sukacita. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, itu oleh Tuhan Yesus ya sendiri, gitu. Kalau kamu percaya kepadaku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu saja saudara-saudari yang dikasihi, kalau kita minta pada Tuhan, tentu saja apa yang betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan minta sesuatu yang melawan kehendak Tuhan. Ya, terus ini ada satu cerita yang menarik, ya kebetulan saya ingat kembali ini. Dalam suatu pertemuan itu ada uraian tentang kuasa Allah yang bisa memindahkan gunung dan bahkan pohon. Tapi dalam Injil Markus, kalau kamu pada pohon ara ini tercabutlah dan tertanam di laut, asal kamu tidak bimbang hatimu, maka hal itu akan terjadi. Lalu ada seorang ibu, oh ya gitu, baik. Terus dia pulang dari situ, dia lewat tempat situ ada tetangganya beberapa ujung itu punya pohon yang bagus, tanaman bagus. Dia kepengin pohon itu. Kan tadi kata, kalau kamu berkata pada pohon ini, tercabutlah dan tertanamlah ke laut. Asal tidak bimbang hatimu, maka itu akan terjadi. Lalu dia pikir, oh ya ini pohon. Lalu dia kata, dalam nama Yesus pohon, pindah ke kebun saya. Jadi, tapi kemudian sudah tidur pikirnya nanti besok pagi pasti ada. Tapi pagi-pagi dia bangun terus melihat dari pintunya, loh kok tidak ada ya, pohonnya kok tidak ada. Oh ya saya duga tidak ada. Lalu di sini ada dua hal. Pertama, dia minta hal yang melawan hukum Tuhan. Masa Tuhan disuruh mencuri pohon orang itu? Nah ini saya kira tidak mungkin. Maka kita minta sesuatu yang harus berkenan kepada yang betul itu. Tapi kalau dikatakan biar pohon dari tetangga yang sana itu pindah ke pohon saya, kan berarti mencuri itu. Lalu dia juga ragu. Nah itu. Ragu-ragu artinya ya sudah saya duga tidak ada itu. Jadi ada ragu-ragu dan itu. Tapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, apakah Anda pernah membaca dalam Injil Yohanes ini? Saya bacakan saja Injil Yohanes 14 ayat 12. Apakah Anda pernah membaca itu dan pernah merenungkan itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ? Dalam Injil Yohanes ya pasal 14 ayat 12 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
Jadi kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda juga akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dilakukan Yesus. Jadi justru karena pada waktu kita dibaptis ya, ini perlu saya sadari, pada waktu kita dibaptis, kita semua dibebaskan dari dosa-dosa kita. Memang kalau kemudian kamu berbuat dosa ya, itu tadi. Tetapi bagi orang Katolik ya, karena Tuhan itu maha murah dan maha rahim. Seperti dikatakan dalam Yesaya, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Dengan syarat tentu saja kalau kita bertobat, kalau Anda bertobat, maka betapapun itu. Lalu itu tadi betul luar biasa. Jadi kalau kita betul mau bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dan kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus melakukan juga apa yang diperintahkan. Seperti dalam Injil Yohanes kan, kalau kamu mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintah. Dan perintah Tuhan yang utama itu apa? Kasihlah sesamamu. Seperti kasihlah saudaramu, seperti aku mengasihi kamu. Jadi inilah perintahnya, dan tentu saja siapa yang percaya kepada Yesus itu, yang mengasihi Yesus harus melakukan perintah-perintahnya. Dan kalau demikian, walaupun kita masih berjuang ya, selama di dunia ini saya kira kita itu berjuang, masih jatuh bangun dan sebagainya. Tetapi Tuhan itu melihat kehendak baik kita. Karena itu juga Dia memberikan rahmat yang sangat istimewa, saudara, yang diberikan dalam gereja Katolik itu, yaitu sakramen tobat. Betapapun besar dosamu, kalau kamu bertobat, itu akan diampuni oleh Tuhan. Dan karena itu, sakramen tobat ini merupakan satu rahmat istimewa dalam gereja. Sehingga kalau demikian kita berdosa, tentu saja berdosa karena kelemahan-kelemahan, lalu kita bertobat, maka dosa kita akan diampuni waktu itu juga. Dan ini suatu rahmat yang istimewa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemudian salah satu bentuk kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita begitu luar biasa. Coba bayangkan saudara, siapa Yesus itu? Dia mulia, dia anak Allah yang maha tinggi dan mempunyai kodrat seperti Allah sendiri. Dia tidak kekurangan, tapi untuk kita dan karena ketaatan kepada Bapa dan untuk kita semua, untuk Anda semua ya, Dia mau menjadi manusia. Dan menjadi manusia pun bukan manusia yang kemudian menjadi raja yang hebat, tetapi menjadi orang sangat sederhana. Lahirnya saja coba bayangkan, bukan di istana merdeka, tapi lahirnya saja di kandang. Menjadi anak bukan pengusaha besar atau apa, tapi tukang kayu desa yaitu. Dan kemudian setelah ayah angkatnya itu wafat, dia melanjutkan pekerjaan sebagai tukang kayu. Begitu sederhana. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Karena kamu semua berharga di mata Tuhan. Tapi kamu akan betul-betul mengalami juga kalau kamu juga menerima tawaran kasih Allah ini. Yaitu berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam gereja Katolik masih ada satu hal lagi yang sebetulnya luar biasa. Yaitu kasih Tuhan tadi, Dia bukan hanya menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Dan memang ketika disalibkan
itu luar biasa, tapi kemudian dia bangkit kembali. Seandainya dia tidak bangkit, maka ya sia-sia iman kita. Karena itu kebangkitan Tuhan Yesus ini yang kita rayakan selama masa Paskah ini justru merupakan inti dari iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, imanmu sia-sia. Nah, jadi kamu termasuk orang yang bodoh kalau seandainya Yesus tidak bangkit dan percaya. Dan saya kira kalau saya lihat frater-frater suster ini, itu lebih bodoh lagi. Seandainya Yesus tidak bangkit. Mau hidup seperti, tapi justru ini saudara, karena Yesus bangkit dan mengasihi kita, maka ini merupakan aturan. Lalu apa? Kita tiap-tiap minggu, bahkan juga bagi yang lain mungkin tiap-tiap hari, kalau di sini para frater suster tiap hari merayakan Ekaristi. Apa arti Ekaristi itu? Ini juga ada hubungan dengan kebangkitan Yesus. Kalau kita renungkan, saudara, Ekaristi, nanti kalau ada itu Ekaristi dirayakan itu ada konsekrasi, roti yang kecil itu ini berubah menjadi tubuh Yesus sendiri. Dan tadi dalam Injil ketika dan kisah para rasul tadi dalam perjalanan di Emmaus itu, jadi para murid yang di Emmaus baru sadar bahwa Yesus itu adalah hidup ketika dia memecah macakan roti, baru mata yang terbuka bahwa itu sebenarnya Yesus sendiri. Dan Yesus itu juga bagi kita saudara, bagi Anda semua, hadir dalam perayaan Ekaristi. Coba bayangkan, siapa dia itu yang maha kuasa dan maha tinggi mau hadir dalam rupa roti ini. Roti yang hina itu. Maka saya teringat akan apa yang dikatakan Santo Agustinus. Allah itu maha tahu. Tapi ada satu hal yang dia tidak tahu. Ada satu hal yang Allah tidak tahu. Itu kata Santo Agustinus. Apa saudara? Apa yang tidak diketahui Allah? Satu hal yang dia tidak. Yaitu yaitu bagaimana dia dapat menunjukkan kasihnya lebih besar lagi. Nah, karena coba bayangkan Yesus yang tiap-tiap kali kita merayakan Ekaristi hadir di situ. Dan kalau kamu menerima hosti kudus, yang kamu terima itu ialah Yesus. Coba bayangkan. Dia begitu besar kasihnya dan menunjukkan dirinya dalam roti yang hina ini, roti yang kecil yang tidak ada artinya itu. Roti itu sebelum dikonsekrasi tidak ada nilainya, karena roti kecil-kecil buat apa? Nah, tetapi setelah konsekrasi roti ini berubah menjadi tubuh Yesus sendiri. Berarti Yesus hadir di situ dengan kemanusiaannya. Dan kalau kita menerima, maka kita menerima. Maka itu tadi dikatakan, bagaimana Allah menunjukkan kasihnya. Maka Ekaristi ini juga bukti dari kasih Allah yang luar biasa. Coba bayangkan, yang maha tinggi saudara, pencipta langit dan bumi. Pertama-tama kita tahu dalam masa sebelum itu, Prapaskah dan itu Jumat Agung, dia mau merelakan diri disalibkan. Padahal kalau dia mau berkata tadi dalam Injil Yohanes dikatakan, siapa yang kau cari? Akulah dia. Kemudian karena Yesus, akulah dia. Semua tadi tentara-tentara yang datang dan orang-orang datang roboh. Itu baru sabda. Tapi kalau kemudian dia bersabda, enyahlah kamu, maka dia akan enyah semua. Tetapi Yesus tidak. Karena kasihnya kepada kita, dia rela mati. Maka ketika itu Petrus mau membela Yesus kan, apakah aku tidak dapat minta kepada Bapa
Dan dia akan mendatangkan bala berlaksa-laksa bala malaikat untuk. Tetapi tidak. Karena dia mau mengasihi kita. Dan ini tadi saudara, karena itu bila kita betul mengasihi Yesus dan kita menyambut komuni, maka yang kita sambut itu ialah Yesus. Maka kita harus menyambut komuni dengan suara hati yang murni. Ya, jadi kalau ada yang berbuat dosa, berdosa besar dan sebagainya, bertobat lebih dahulu, mengaku dosa dan kemudian menyambut. Tapi itu sendiri kalau demikian itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Hidup ini merupakan satu kekuatan. Saya masih mengenal ada seorang ibu ya, jadi saya ambil contoh seorang awam yang begitu dekat dengan Tuhan, hidupnya selalu dia selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam. Dan hidupnya memang akhirnya diberkati Tuhan. Artinya dia sudah dalam hidup di dunia dia mengalami damai, sukacita. Dan itu. Dan kemudian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan inilah rahmat besar yang dinyatakan Tuhan kepada kita lewat kebangkitannya. Dan kebangkitan itu justru menjadi tanda bagi kita bahwa kita semua berharga bagi Tuhan. Tetapi ada tetapinya ya. Kalau kamu sadar berharga bagi Tuhan, jangan jual mahal. Jangan jual. Kalau kamu jual mahal, nanti ada yang membeli kamu dengan senang hati. Siapa? Iblis. Jadi kita sadar Tuhan, begitu kita berharga bagi Tuhan, Tuhan terima kasih dan kita menerima kasih. Tapi kalau kita jual mahal, saya kan berharga itu. Jual mahal itu berbahaya. Jadi kita harus dengan rendah hati, dengan hati syukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah lebih dahulu. Dan bila kita membuka hati, terima ini. Sudah di dunia ini, saudara, kamu akan hidup dalam damai dan sukacita. Dan walaupun ada persoalan macam-macam, Tuhan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kesulitan. Dan Yesus bersabda, kalau kamu tinggal dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jadi Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Karena itu apa yang disabdakan Tuhan demikian. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain akan diberikan sebagai tambah. Jadi jangan mencari tambahannya, nanti lupa yang pokok. Tambahan itu apa? Ya kadang kekayaan macam-macam dan itu. Tapi lupa yang pokok. Dan akhirnya seperti dalam perumpamaan dalam Lukas itu, Injil Lukas itu, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya karena melupakan yang pokok, hanya berfoya-foya terus ketika mati dia masuk neraka. Nah, ini saya kira. Karena itu juga kalau betul-betul kamu menjadikan Yesus yang nomor satu dalam hidup. Saudara, ini penting sekali. Yesus harus nomor satu. Kalau Yesus nomor satu dalam hidupmu, yang lain-lain akan diberikan sebagai tambah. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu akan terjadi. Kalau Yesus menjadi nomor satu, karena itu sabda Tuhan, carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain akan diberikan sebagai tambah. Saya tadi saya teringat akan seorang bapak. Saya pernah ketemu seorang bapak, dia seorang kaya di waktu itu ketemu dia di Manila.
Saya mau waktu itu mempelajari mengenai keadaan komunitas-komunitas di sana. Lalu saya sama seorang romo itu saya diinapkan pada 2 keluarga. Yang satu keluarga sederhana sekali dan satu keluarga yang kaya. Terus keluarga sederhana itu juga imannya betul-betul bagus sehingga dalam hidupnya saya lihat mereka itu begitu bahagia. Karena mereka walaupun sederhana, bukan orang kaya, tapi mereka itu tiap hari berdoa bersama dan sebagainya. Dan saya lihat hubungan baik dan kelihatan selalu bahagia. Lalu yang kedua, beberapa hari saya dipindahkan ke rumah seorang yang kaya. Tapi juga seorang kaya itu yang betul-betul Tuhan bagi dia nomor 1. Lalu kalau dia sharing, Romo, itu dia sharing sambil saya masih ingat tuh air matanya mengalir sambil menangis. Romo, Tuhan itu luar biasa. Saya berusaha menyang Tuhan, membantu banyak saudara, tapi kemudian saya tidak pernah kekurangan. Karena dengan segenap hati saya membantu banyak orang saudara-saudara yang miskin dan sebagainya, tapi Tuhan selalu menambah. Dan itu terus dia merasa demikian, sungguh itu saya tidak pernah kekurangan sesuatu. Karena apa? Karena dia menjadikan Yesus yang nomor 1. Maka seperti kata sabda Tuhan tadi, cari lebih dulu kerajaan Allah dan yang lain-lain akan diberikan kepadamu sebagai tambahan. Nah, ini suatu yang luar biasa. Dan memang itu terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah rahmat indah yang diberikan Tuhan kepadamu. Walaupun di dalam dunia ini kita pasti akan mengalami salib-salib Tuhan Yesus. Barang siapa mengikuti aku harus memikul salibnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang itu memikul salib tanpa rahmat. Sehingga Tuhan tetap memberikan rahmat sesuai dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Jadi saya mengenal beberapa orang yang mengalami sakit cukup parah. Tapi dia selalu tersenyum. Mengapa? Dia persembahkan itu pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan rahmat. Rahmat yang istimewa. Lalu saya masih ingat ini ada seorang tokoh besar dari Prancis ya. Aduh saya ini malah lupa namanya. Ada seorang ibu yang kemudian selama bertahun-tahun lamanya lumpuh. Dan dia hanya bisa tidur di tempat tidur saja. Tapi pengaruhnya luar biasa. Dia selama bertahun-tahun saudara, dia hidup dari apa? Dia tidak bisa makan, dia hanya hidup dari hosti suci. Dan itu secara manusiawi itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa hidup bertahun-tahun lamanya? Hanya tiap hari hanya menerima hosti kudus kecil itu. Tapi itulah rahmat Tuhan yang memang tidak semua diberikan itu. Tapi itu terjadi juga ada beberapa kali. Misalnya, saya ingat sudah lama sekali itu seperti Santa Luidina dari Skidam itu. Juga bertahun dengan kecelakaan, dia lumpuh dan tidak bisa makan. Hidupnya hanya dari hosti kecil. Lalu belum lama itu beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat juga ada seorang gadis kecil yang kemudian itu jatuh kecelakaan, tidak bisa apa-apa. Selama bertahun-tahun, beberapa tahun lamanya memang dia tidak menjadi sampai itu, tapi hidupnya juga hanya dari hosti kecil. Karena ini rahmat Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Kalaupun menderita atau mengalami sesuatu kesukaran, jangan lupa berdoa pada Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita.
Memang dalam hidup ini ada pencobaan-pencobaan, ada salib. Tuhan Yesus sendiri juga bersabda, barang siapa mau mengikuti aku harus memanggul salibnya. Tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, salib tadi menjadi indah. Seperti kalau kamu baca kisah para rasul, seperti para rasul yang didera oleh Sanhedrin. Keluar dari sana apa, saudara? Mereka memaki-maki? Tidak. Justru mereka bersyukur, bersukacita karena dipandang layak menderita demi Yesus. Lalu inilah orang-orang yang dijiwai oleh Roh Kudus, tadi para rasul seperti itu. Walaupun mereka didera dan sebagainya, tidak memaki, tidak apa. Lalu seperti Stefanus, Santo Stefanus itu, dia dirajam, yang pada waktu mati, Tuhan ampunilah dosa mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Lalu ini rahmat yang istimewa. Dan bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sedikit demi sedikit kita tetap setia. Nah itu setia dalam Tuhan itu jangan lupa saudara tiap hari untuk berdoa. Jangan lupa. Kalau toh kamu mengatakan Tuhan itu sahabatmu, jangan lupakan dia. Dia harus menjadi nomor satu dalam hidup. Dan kalau betul dia nomor satu, Tuhan akan selalu melindungi Anda, menjaga. Nah inilah saya kira rahmat panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Amin.